suara rakyat kecil ini terima dengan baik oleh Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Dr. Anda Hajah Eti Herawati, atau yang biasa sering disapa Bunda Eti, atau ada yang bilang Mbak Eeng, wanita yang sangat humble, energik, tidak kenal lelah, telah memberikan sebagian hidupnya untuk Kota Cirebon di awal sebagai anggota legislatif, kemudian menjadi wakil wali kota periode 2018, 2023 yang nanti Desember 2023 ini akan akhir masa jabatannya. Jadi apa yang menjadi suka dan duka Ibu Eeng atau Ibu Eti sebagai wakil wali kota orang kedua? Silakan, Bu. Terima kasih untuk tokoh kita di wilayah Cirebon Raya. Alhamdulillah bisa hadir di kantor saya. Selamat datang, medianya Suara Rakyat Kecil, begitu ya? Suara Rakyat Kecil. Wah, Suara Rakyat Kecil atau rakyat besarnya nih. yang jelas saya mengucapkan rasa syukur bisa berbincang dan berdialog dengan Mas yang satu ini. 2019 ya, sampai 2023 bersama Pak Nasruddin Ajis, kebetulan kita diberi kepercayaan, mandat oleh masyarakat Kota Cirebon untuk menjalankan amanah, bersinergi dengan warga masyarakat, bersinergi dengan OPD untuk bisa memberikan pembangunan dan visi-misi yang tentu yang sudah dirancang dengan situasi kondisi Kota Cirebon. Alhamdulillah Mas, pertama saya sangat bersyukur. Saya hadir sebagai orang nomor 2 di Kota Cirebon, sangat bersyukur. Sebuah hal yang patut kita syukuri. Pembelajaran secara administrasi di DPR. Iya. Saya juga jebolan Gria Sawala, yang tentu ini adalah bekal yang sangat bermanfaat ya untuk bisa ada di sini. Hari ini saya diberi kesempatan mendampingi Pak Ajis menjadi orang nomor 2. Itu pun patut disyukuri Mas. Belajarnya banyak. Tentu ini adalah sebuah hal pembelajaran yang harus dicatat dengan baik. Kira-kira langkah apa saja. Suatu saat kelak tentu apa yang menjadi catatan-catatan ini kita harus laksanakan. Yang jelas hari ini kalau apa suka dukanya, suka semua Mas saya sebagai orang nomor 2. Karena kita belajar membantu, mendukung, memberikan program bersama wali kota, kan gitu sukanya. Terus kedua, kita belajar itu sangat menurut saya ya memang kita harus belajar dulu jadi orang nomor 2 dulu gitu Mas. Jadi tergantung nih orangnya mau apa gitu tuh. Kalau saya tipe orang yang mau belajar dan bekerja keras, jadi apapun yang menjadi hambatan, apapun yang menjadi kesulitan, itu semuanya bukan hambatan dan bukan kesulitan, karena itu adalah bagian by proses untuk menuju sesuatu yang lebih baik dan lebih mengerti semuanya. Jadi tidak ada hal kendala apapun Mas. Saya sebagai wakil yang harus dicatat adalah kolaborasi, komunikasi yang baik dengan kepala daerah. Biasanya kalau di setiap beberapa daerah tuh Bu, ada dukanya menjadi wakil itu antara lain menjadi ban serep, cadangan, tidak memiliki daya tekan. Itu betul nggak sih Bu? Setiap Sekarang tinggal kita gini Mas ya, memanfaatkan diri kita. Jadi wakil itu harus pinter-pinter memanfaatkan potensi diri, kan gitu ya, potensi kita apa. Kalau saya kebetulan dengan Pak Wali, berbagi, mana yang punyanya Pak Wali, ya kita nggak boleh dong. Kita nggak boleh dong ada punya Pak Wali, kita nggak boleh ada penalti ke depan. Etika, aturan dan sebagainya kita harus atur itu. Tapi ada yang kira-kira mana yang kita membantu beliau. Contoh, berilah kita sebagai orang nomor 2 untuk bermanfaat. Kita misalkan komunikasi dengan teman-teman di ruang yang
taruh kata minta arahan Pak Wali, ruang apa tentu yang harus saya lakukan, komunikasi dengan beberapa pihak, dan ini alhamdulillah berjalan cukup baik, Mas. Karena saya menjembatani kesibukan Bapak, saya di mana yang tempatnya yang tepat, rasanya saya sangat bersyukur ya. Saya dengan beliau adalah atau mungkin karena saya teman SMA barangkali dengan Pak Wali ya. Jadi kalau suruh ada sesuatu chemistry banget ya enggak lah, sebab itu pasti ada. Ada hal yang tidak, tapi ini pentingnya komunikasi. Memang kita kalau terjadi sesuatu pun saya komunikasi dengan beliau. Intinya sih kita sebagai orang nomor 2 menempatkan dengan posisinya itu wajib. Setelah itu mana kira-kira apa yang bisa diperbantukan saya sebagai wakil untuk bisa memberikan dukungan terhadap kinerja wali kota. Tiketnya itu, Mas. Alhamdulillah sih, Mas, saya menjalani dengan baik sebagai orang nomor 2. Dan alhamdulillah taruh kata sampai hari ini saya masih memberikan supporting terhadap Pak Wali Kota. Komunikasi kita berjalan cukup luar biasa. Baik sampai hari ini ya. Ini kita hitungan berapa bulan lagi ya kita outsourcing kita selesai. 12 outsourcing kita selesai, Mas. Priorisasi berarti dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Iya, betul. Kalau melihat pencapaian sejauh ini, kalau wali kota dengan wali kota pasangan Eti ya, Asti ya, itu kalau saya lihat tuh pencapaian visi misinya terutama itu hanya di angka 20%. Itu memang kesalahan wali kota ataukah memang satu paket? Kita nggak bisa ngomong kesalahan wali kota, kesalahan wakil wali kota, kesalahan sekda, kesalahan OPD, kita nggak begitu. Di dalam visi misi keberhasilan, gitu ya, untuk bisa membangun target pembangunan di Kota Cirebon tentu kolektif kolegial. Nggak bisa kita memberatkan ke individu wali kota, wakil wali kota, sekda. Itu sepaket dengan seluruh. Yang ada yang harus dilakukan adalah ada kolaborasi, ada koordinasi antar wali kota dengan dinas terkait dan menjadi sebuah target-target. Ini penting sekali, Mas. Nah, kan gitu. Jadi kalau masyarakat menilai keberhasilan kita tercapai ada 20, 50, 70, saya pikir wajar-wajar saja, Mas Aji. Wajar dan sangat wajar, dan itu memberikan penilaian tersendiri dan pemicu juga buat kita untuk bisa lebih baik lagi. Kan gitu ya. Kalau saya tidak marah kalau mana ada kala kritik-kritik dan lain-lain. Saya enggak, Mas Aji, enggak ada itu. Jadi ini adalah menjadi instruksi kita. Di dalam pencapaian visi misi tentu memang hari ini saya akui belum ada beberapa yang belum tercapai dengan baik. Beberapa ada yang belum. Memang ada banyak hal karena kendala-kendalanya cukup signifikan. Salah satunya kita bukan membela diri. Menjadi sebuah persoalan manakala terjadi. Ingat banget saya 2019, Mas Aji ya. Pertama saya duduk, saya masih luar biasa sekali saya berjuang untuk memberikan anggaran dari provinsi ke kota, dari pusat ke kota gitu tuh. Saya berjuang luar biasa dan itu sudah di range demikian sambil diminum, Mas. Kopinya enak, Mas. Di range luar biasa sudah disiapin. Berjalan di tahun pertama kan gitu 2019, tiba-tiba di 2019 berjalan itu cukup lumayan ya, dan saya berpikir di 2020 dan lain sebagainya yang sudah di range itu terlaksana. Ternyata Tuhan berkata lain, Mas. Beberapa program itu dari provinsi karena memang keberadaan yang sangat sulit di situ pandemi kita dan lain-lain di dalam 2 tahun. Dan kita juga berkegiatan juga sulit, perekonomian semua mal-mal semua tutup, hotel zero. Dari okupasi yang 70-80 sampai okupasinya 0% sampai ditutup bagian-bagian. Dan kota Cirebon menjadi hal yang paling utama. Karena ini daerah wilayah yang tentu wilayah 3. Kunjungan rumah sakit semua, walau pasien dari semua ada di kota Cirebon semua. Banyak hal. Itu sebuah konsekuensi karena kehidupan kota Cirebon sendiri menjadi kehidupan yang taruh kata dinamis di wilayah Cahimanya Kuning. Jadi berputarannya di kota Cirebon. Dihajar 2 tahun, bukan membela diri dalam konteks ini. 2 tahun. Nah hari ini perekonomian tentu belum begitu bangkit.
kita mungkin masyarakat tahu, di media di mana-mana tahu, ada kewajiban yang belum selesai dari pemerintah kota, kan gitu ya. Kita berusaha keras, sampai pada akhirnya kita sudah hampir, outsourcing udah hampir selesai. 12. Nah, tentu kami bersama Pak Ajis, dengan semua teman-teman berjuang semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita lakukan. Ada beberapa kayak kotaku barangkali ya. Kotaku itu dari PUPR yang kita, yang saya sampai hari ini pun masih berjuang untuk penataan dan sebagainya. Kita nggak punya pakai CSR, kita ngambil kita semua. Saya berpikir ini adalah targeting kami di beberapa tempat, karena kawasan kumuh dari PUPR kan ada jeda waktu yang kita habis. Kelihatannya ini adalah program terakhir dari PUPR untuk kotaku. The next mungkin ada dengan judul yang lain barangkali ya, kalau saya lihat. Karena program ini saya berpikir, karena saya tahu ini harus mengambil di detik-detik terakhir penutupan program kota kumuh. Cirebon ini nggak boleh ada warga masyarakat yang dikatakan kumuh. Nggak boleh, Mas. Dan saya berusaha keras untuk itu. Berusaha keras bagaimana penataan ini harus lebih baik lagi. Kewajiban saya adalah dengan sumpah dan janji saya. Tidak dengan siapapun, Mas. Karena waktu saya dilantik, saya bersumpah. Di situ ada catatan saya dengan Tuhan untuk bisa sebagai wakil wali kota Eti Herawati, ada catatan itu tuh, Tuhan. Apa yang sudah Anda lakukan terhadap kota yang kamu pimpin? Itu yang membuat cikal bakal saya harus berjuang, Mas Adi. Saya berjuang untuk bisa memberikan kontribusi saya. Walaupun saya sebagai wakil, sekuat kebijakan saya sebagai wakil, saya lakukan. Sekuat tenaga saya sebagai wakil saya lakukan. Sebisa saya lakukan. Kalau dinamika politik wajar. Tidak sejalan, tidak sejalur itu wajar. Dinamika itu pasti ada. Tapi segigih apa kita berjuang untuk itu? Karena ada sumpah yang saya sampaikan. Saya berkeinginan, tentu catatannya, sama Tuhan ditanya, apa yang sudah Anda lakukan sebagai wakil wali kota? Saya akan menjawab, hari-hari saya diisi dengan ini, tugas saya diisi dengan ini. Di luar kegagalan karena ada pos mayor dan lain, ada implikasi politik dan lain-lain Mas Aji. Itu adalah hal yang lumrah di dalam apapun. Tapi saya sebagai orang nomor 2 memberikan supporting terhadap wali kota. Saya sudah berjuang untuk itu. Banyak yang sudah saya dorong, banyak yang saya sudah harapkan, program-program yang dari pusat dan lain sebagainya. Kalau dari pemerintah kota belum, ya next. Kita lanjutkan. Program yang nanti belum terrealisasi, ya kita PR-nya tentu harus dilakukan. Tapi yang jelas Mas Aji, saya sebagai orang nomor 2 sangat bersyukur. Karena warna di nomor 2 ini, itu adalah pembelajaran. Bukan menjadi harus lari. Karena tadi Mas Aji bilang, ada orang mengatakan jadi wakil awak barisikil. Tergantung orang memaknainya sebagai apa. Kalau saya ini sebagai jembatan, jadi tidak pernah saya merasakan menjadikan awak sama sikil. Yang saya pikirkan adalah ini adalah proses pembelajaran untuk betul-betul bermanfaat kita sebagai seorang pemimpin. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Karena undang-undang menyampaikan begitu jelas di sini dari Kementerian Dalam Negeri, ya kan? Posisi wakil, posisi wali kota. Jadi saya sebagai taruh kata ada di orang politik kan bagian dari ini. Kita nggak boleh menyerah dong dengan itu. Kita nggak boleh dong dengan posisi apapun. Kita harus berdaya, kita harus berikan kemampuan ini. Itu Mas Aji. Berarti tadi bicara soal force mayor kan siapa orang yang mau ya, Bu Eng, perihal force mayor bencana pandemi yang menimpa Indonesia, khususnya di kota Cirebon itu. Perihal tadi dinamika ada di wilayah politik. Dan kemudian beberapa kebelakangan tahun ini atau tahun sebelumnya, kota Cirebon ini diterpa oleh kasus yang viral. Artinya kasus yang sifatnya organisasi yang ada di Pemkot. Dan orang memikirnya, asumsi boleh dong gitu ya, bahwa orang yang viral di wilayah hukum terjerat, itu orangnya wali kota, orangnya wakil wali kota. Itu bagaimana sih? Ada yang begituan tuh SKPD di organisasi SKPD? Menyikapi yang terjadi belakangan ini, banyak mungkin warga masyarakat yang beredar di media ya Mas ya.
Saya tentu kembali ke tupoksi saya, kan gitu yang saya sampaikan. Saya sebagai tupoksi, saya sebagai wakil ya laksanakan tupoksi itu dengan baik, Mas. Saya cukup prihatin apa yang terjadi teman-teman. Ya, harapannya harus ada komunikasi memang. Hari ini kita harus ada komunikasi yang baik, Mas Aji. Menyikapi semua ini memang yang paling utama adalah komunikasi. Komunikasi, betul. Komunikasi antar kita, antar teman-teman, semuanya harus dibuka komunikasi dengan baik. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pembelajaran di semua OPD, di semua tingkatan, semua memang harus belajar dengan kehati-hatian dan sebagainya. Saya tentu sebagai wakil wali kota hari ini apa ya Mas Aji, menyikapi dengan semua yang tadi Mas Aji sampaikan, yang kalau ditanya ada beberapa dan lain sebagainya, ya harapannya ke depan memang nggak ada lagi, dan ini sebuah pembelajaran saja buat saya, Mas. Artinya apa yang selama ini wali kota dan wakil wali kota lakukan hakikatnya demi hidup orang banyak, demi kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.